Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran dalam jaringan SMP Darul Muta'alimin mata pelajaran IPS. Nah, untuk pelajaran IPS kalian di kelas 7 ini, yang menemani kalian belajar adalah saya sendiri, yaitu Bu Tirda. Oke? Tanpa basa-basi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan doa surat Al-Fatihah supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pembelajaran di hari pertama ini dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang awal kita pelajari adalah pengertian dari ruang itu sendiri. Sebelum kita pelajari apa itu pengertian dari ruang, kalian perhatikan gambar yang telah Bu Tirda sediakan. Gambar yang pertama yaitu gambar ruang tamu. Apakah dia juga termasuk dari ruang? Ya, ruang tamu ini termasuk salah satu bagian dari ruang. Gambar yang kedua yaitu pasar, tempat jual beli antara pedagang dan pembeli. Ini juga termasuk dari bagian ruang. Gambar yang ketiga yaitu ruang kelas. Ruang kelas itu juga termasuk dari ruang. Jadi, jika disimpulkan, apakah itu ruang? Nah, ruang adalah tempat pada permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Lanjut, setelah kita tahu apa itu pengertian ruang, sekarang kita belajar tentang pengertian interaksi antar ruang. Oke. Sebelum interaksi antar ruang, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu interaksi. Nah, apa itu interaksi? Kalian pasti sudah sering dengar istilah interaksi. Interaksi kalau istilah gampangnya hubungan. Nah, seperti contoh gambar berikut ini. Nah, jadi di sini ada gambar seorang guru dengan beberapa muridnya. Nah, di gambar ini mereka telah melakukan interaksi. Nah, gambar yang kedua contoh lagi interaksi selain di kelas, selain di sekolah, yaitu bisa terjadi di pasar. Interaksi antara penjual dan pembeli itu juga termasuk dari interaksi. Interaksi pembayaran ketika membeli sesuatu, memilih barang, terus kemudian dibayarkan, itu juga termasuk interaksi. Jadi, interaksi itu apa? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Itu pengertian dari interaksi. Sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang. Jadi, Bu Tirda kasih contoh dua gambaran. Gambar yang pertama ini termasuk wilayah pedesaan. Di gambar yang kedua yaitu wilayah perairan. Nah, dua wilayah ini memiliki ciri-ciri yang berbeda atau memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, pedesaan. Di wilayah pedesaan, sumber daya alam yang didapatkan, yang diperoleh mayoritas adalah sayur-sayuran. Nah, sedangkan di wilayah perairan, sumber daya alam yang didapatkan adalah ikan. Jadi mayoritas ketika di wilayah pedesaan, mayoritas orang bekerja sebagai petani, sedangkan di wilayah perairan mayoritas orang bekerja sebagai nelayan. Nah, karena memiliki karakteristik yang berbeda, maka dua wilayah ini melakukan interaksi yang disebut juga sebagai interaksi antar ruang. Ketika dua wilayah melakukan kerjasama, melakukan interaksi, melakukan jual beli, maka itu disebut juga sebagai interaksi antar ruang. Jadi apa itu pengertian interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang,
atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Next. Nah, interaksi antar ruang itu bisa terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah perpindahan dari desa ke kota atau perpindahan dari kota ke desa. Perpindahan ini disebut juga sebagai mobilitas penduduk. Jadi, mobilitas penduduk, perpindahan orang dari desa ke kota itu juga termasuk dalam bentuk interaksi antar ruang. Bentuk yang kedua dari interaksi antar ruang yaitu perpindahan barang, pengiriman barang antara satu kota ke kota yang lain, atau bisa juga perpindahan yang menggunakan transportasi. Nah, jadi perpindahan barang atau transportasi itu juga termasuk dalam bentuk interaksi antar ruang. Bentuk yang ketiga dari interaksi antar ruang adalah komunikasi. Nah, perpindahan informasi antara satu orang ke orang yang lain, ketika orang berkomunikasi, berbicara, saling saut menyaut, atau ketika orang mendapatkan informasi dari televisi, dari internet, dari radio, ketika kita melihat televisi, ketika kita mendengarkan berita di radio, itu termasuk perpindahan informasi atau komunikasi. Nah, komunikasi inilah juga termasuk dari salah satu bentuk interaksi antar ruang. Jadi, 3 bentuk yang termasuk dalam interaksi antar ruang adalah yang pertama mobilitas penduduk, yang kedua perpindahan barang, dan yang ketiga adalah komunikasi. Lanjut. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, kondisi saling bergantung yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam terjadinya interaksi keruangan yaitu ada 3. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terlebih dahulu, yaitu saling melengkapi. Nih, Bu Tirda kasih contoh gambaran. Nah, jadi ada wilayah A. Wilayah A ini termasuk pedesaan. Dia yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Nah, yang kedua ini Bu Tirda kasih contoh wilayah B. Wilayah B ini adalah wilayah yang berupa perairan atau wilayah yang banyak tinggal di daerah pesisir. Nah, wilayah A ini dia termasuk surplus sayuran, dan wilayah B dia termasuk surplus ikan karena banyak menghasilkan ikan. Nah, karena wilayah A dia termasuk surplus sayuran dan wilayah B termasuk surplus ikan, ketika wilayah A membutuhkan ikan, maka dia akan bekerja sama dengan wilayah B. Begitupun sebaliknya, ketika wilayah B membutuhkan sayuran, maka dia akan melakukan interaksi antar ruang terhadap wilayah A. Jadi, wilayah A dan wilayah B itu bisa dikatakan sebagai saling melengkapi atau kondisi saling melengkapi. Yang kedua, kondisi saling bergantung yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Apa itu kesempatan antara maksudnya? Bu Tirda sertakan lagi contohnya. Di sini ada wilayah A lagi. Wilayah A ini dia banyak menghasilkan sayuran. Contoh aja deh, wilayah A itu kota Bojonegoro. Oke. Wilayah B kalau bisa Bu Tirda contohkan adalah kota Tuban. Nah, jadi wilayah A dan wilayah B dia itu asalnya saling melengkapi, ya kan? Dia bekerja sama. Wilayah A dengan wilayah B itu mereka bekerja sama karena memang saling membutuhkan. Yang A butuh ikan, dia akan membeli kepada wilayah B. Nah, di kesempatan antara ini muncullah wilayah ketiga. Wilayah ketiga ini wilayah C, atau misalnya Lamongan deh. Nah, jadi wilayah A itu Bojonegoro, wilayah B itu Tuban, wilayah C itu Lamongan. Nah, ternyata Lamongan ini itu adalah daerah atau wilayah yang ternyata letaknya lebih dekat dari Bojonegoro. Karena lebih dekat, akhirnya
wilayah A ini bekerja samalah dengan wilayah C. Jadi wilayah A yang asalnya dia membeli ikan di Tuban atau di wilayah B, dia akan melakukan jual beli atau membeli ikan di wilayah C. Kenapa? Karena wilayah C merupakan tempat yang lebih dekat dibandingkan wilayah B. Jadi ketika kamu misalnya biasanya membeli barang atau membeli makanan di tempat B, di tempat si B, di toko si B, ternyata ada tempat baru lagi nih, yaitu si C. Nah, si C ini lebih dekat dari rumah kamu, itu termasuk dari kesempatan antara. Jadi kamu mengambil kesempatan untuk melakukan jual beli ke tempat yang lebih dekat daripada yang sebelumnya. Itu termasuk contoh dari kondisi saling bergantung dalam bentuk kesempatan antara. Nah, kondisi saling bergantung yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Nah, di kemudahan transfer ini sama halnya seperti yang sebelumnya. Jadi wilayah A dia bekerja sama dengan wilayah B, atau wilayah A membeli ikannya di wilayah B. Nah, lanjut. Karena di wilayah B itu ternyata jalan menuju wilayah B itu mengalami kerusakan atau ada perbaikan. Ketika ada perbaikan, maka wilayah A akan memilih wilayah C untuk melakukan jual beli. Jadi yang asalnya wilayah A itu jual belinya ke wilayah B, ketika butuh ikan dia nyarinya ke wilayah B, karena sarana transportasinya dia kesulitan atau ada perbaikan jalan, maka dia akan memilih melakukan interaksi kepada wilayah C. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang Bu tidak ucapkan tadi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!